Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdurrahman Huzaifi. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan saya dari Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, yang dimana kita diminta untuk mencari tempat-tempat bersejarah di daerahnya masing-masing. Jadi sekarang saya sudah berada di makam Batu Layar, di mana makam ini sudah dianggap sebagai makam yang keramat, karena dulunya makam di sinilah dulu seorang tokoh Islam, seorang tokoh yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Lombok ini, yang dimana dikatakan berasal dari Baghdad, yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Lombok tidak hanya menyajikan tempat wisata yang menarik dan indah, tapi juga bisa memberikan rasa tenang dan damai pada wisatawan dengan adanya wisata religi atau wisata ziarah. Anda bisa berkunjung ke makam Batu Layar yang dipercayai sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tempat ini juga merupakan lokasi peristirahatan seorang tokoh Islam yang berasal dari Baghdad, yaitu Sayyid Dhuhri Al-Haddad Al-Hadrami. Dengan berkunjung ke makam ini, Anda bisa melakukan ziarah yang lebih sakral dan bernuansa religi, sehingga bisa menenangkan hati dan pikiran, dan juga bisa menambah kecintaan dan keimanan Anda terhadap agama Islam. Letak makam Batu Layar yang sangat indah, yang dimana bertepatan atau berdekatan dengan pantai Senggigi, yang membuat para peziarah kubur ini atau pengunjung yang datang ke makam Batu Layar tidak ingin cepat-cepat beranjak dari tempat ini, karena melihat pemandangan yang sangat indah dari pantai Senggigi. Menurut sejarahnya, tempat ini merupakan lokasi peristirahatan Sayyid Dhuhri Al-Haddad, yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Adapun yang menyebutkan bahwa tokoh ini juga disebut sebagai Syekh Sayyid Muhammad Al-Baghdadi. Diceritakan bahwa beliau mendatangi Lombok untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian saat ia akan kembali ke negara asalnya, ia diantar ke pinggir pantai Batu Layar oleh para muridnya. Setelah tiba di pinggir pantai, lalu ia duduk di atas batu dan kemudian turunlah hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir. Dan di saat itulah Syekh Sayyid menghilang entah kemana dan hanya meninggalkan sebuah batu, sehingga di tempat tersebut menjadi makam Syekh Sayyid. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa di situ hanyalah terdapat peninggalan kopiah dan sorban yang ditinggalkan oleh Syekh Sayyid. Karena itu pun makam-makam tersebut dijadikan sebagai makam keramat oleh para penduduk setempat. Banyak orang yang melakukan nazar di tempat ini, yaitu sebuah janji yang biasanya diucapkan oleh seorang, sehingga permohonannya tersebut bisa terkabul. Karena itu pun para peziarah yang datang ke sini banyak yang melakukan nazar, dan sebagai nazar tersebut adalah yang berkeinginan untuk berangkat haji ke Mekah. Jadi di makam Batu Layar ini, setiap warga masyarakat di Lombok ini setiap hari berdatangan untuk berziarah. Tapi paling ramainya para masyarakat Lombok paling ramainya itu berziarah ketika satu minggu selesai hari raya Idul Fitri. Karena itu pun makam ini banyak dikunjungi menjelang musim haji. Tidak hanya para wisatawan saja yang datang berkunjung dan berziarah, tapi para penduduk sini pun tentu sering melakukan ziarah ke makam ini. Dari kepercayaan banyak orang, banyak yang merasakan bahwa permohonan mereka terkabul. Makam Batu Layar ini banyak dan ramai dikunjungi tidak hanya penduduk lokal, tapi juga berbagai wisatawan dari luar pulau Lombok. Maka ini pun paling ramai dikunjungi adalah pada musim haji dan juga menjelang perayaan Lebaran tepat, yaitu sebuah lebaran yang diselenggarakan pada 7 hari setelah Idul Fitri. Lebaran ini adalah sebuah kegiatan rutinan yang memang diselenggarakan oleh Kabupaten Lombok Barat. Dalam kegiatan ini diawali dengan tradisi nyangkar, yaitu oleh Wakil Bupati Lombok, dan kemudian terdapat prosesi pengambilan air lingkuk emas untuk berjam-jam, yaitu membasuh wajah anak-anak dengan harapan agar mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah di masa kedepannya. Adapun air di lingkuk emas itu bisa diambil dari kaki bukit Batu Layar yang memang sudah ada sejak sebelum zaman penjajahan Belanda.
Dalam prosesi tersebut, maka sebelum mengambil air lingkuk akan ada beberapa sesajen yang harus disiapkan. Sesajen tersebut adalah penginang, pidada yang diisi dengan toko emas. Makam Batu Layar ini juga dikenal oleh masyarakat Lombok, yang dimana makam tokoh Islam pertama kali di Lombok ini, yang dimana tokoh Islam ini berasal dari Baghdad, yang namanya adalah Sayyid Nuri Al-Haddad, atau nama lainnya adalah Syekh Sayyid Muhammad Al-Baghdadi. Namun yang pastinya jasad yang dimakamkan di makam Batu Layar ini adalah makam dari tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Pulau Lombok ini. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin segitu aja penjelasan tentang sejarah di Pulau Lombok ini. Salah satunya adalah makam Batu Layar ini. Sangat banyak sekali yang dari Lombok, salah satunya adalah di makam Ruang Balok, kemudian Masjid Bayan yang umurnya sudah ribuan tahun, dan salah satunya adalah makam Batu Layar. Mungkin segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.